Terdapat banyak sekali opsi untuk menyimpan aset di ekosistem kripto dan blockchain. Banyak investor pemula yang sangat gemar untuk menyimpan aset di dompet milik exchange tertentu. Padahal cara menyimpan aset di dompet milik exchange dapat diibaratkan seperti menitipkan uang yang dimiliki suatu bank. Jika suatu saat bank itu bermasalah, maka uang lo jadi taruhannya. Bisa jadi uang lo ikut hilang. Selain itu, jika lo menyimpan aset lo di suatu CEX, terdapat beberapa syarat minimal penarikan aset yang lo miliki. Ketika lo membutuhkan penarikan aset dengan jumlah yang sedikit, jelas hal tersebut akan menjadi masalah, bukan? Nah, hari ini gue Chris dari CCN Indonesia punya sebuah review menarik nih buat lo yang nggak mau menyimpan aset lo di CEX. Gue punya rekomendasi wallet yang terpisah dari exchange yang jauh lebih aman, dan dengan wallet ini, lo bisa mengelola aset lo sesuka hati lo. Apa nama walletnya? Jawabannya SafePal. Pasti lo udah penasaran kan? Then let's start project review about section kali ini. SafePal adalah sebuah proyek yang fokus mengembangkan perangkat soft wallet dan hard wallet. Proyek ini didukung dan mendapatkan sokongan investasi dari Binance, sebuah crypto exchange terbesar di dunia yang saat ini SafePal melayani pengguna yang berasal dari lebih 100 negara yang ada di dunia loh. Salah satu keunggulan dari SafePal adalah hard wallet produksinya. Hard wallet dari SafePal dinilai cukup murah dibandingkan produk hard wallet milik proyek lain seperti Ledger. Selain itu, SafePal juga berperan sebagai alat manajemen aset di mana pengguna memiliki private key dan bisa mudah menyimpan dan mengelola serta memperdagangkan aset kriptonya dengan aman. Keamanan dalam hardware ini dijalankan dengan kombinasi terdesentralisasi yang dihubungkan dengan platform CeFi dan DeFi. Selain berbentuk hardware device, SafePal juga menyediakan layanan dalam bentuk software berupa aplikasi SafePal yang bisa dipakai di gadget, Android, atau Apple yang lo miliki. Aplikasi SafePal bisa di-download di Play Store dan App Store secara gratis. Canggihnya lagi, aplikasi ini bisa disinkron atau disinkronize dengan hardware SafePal. Lalu gimana sih pakai wallet SafePal ini? Seperti wallet lainnya, SafePal dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis kripto seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Cardano. Bahkan, SafePal sanggup mengenali koin-koin yang baru rilis selama lo memiliki kontrak address dari koin-koin tersebut. Bisa dibilang SafePal ini mempunyai cakupan yang cukup luas mengenai kemunculan koin-koin kripto. SafePal sendiri memiliki token natif yang diterbitkan di jaringan Binance Smart Chain yang bernama SFP. Token natif ini dibuat untuk memberdayakan ekosistem SafePal serta mengatur komunitas dari SafePal sendiri loh. Token SFP juga dapat digunakan untuk membayar biaya diskon produk dan berbagai layanan. Di antaranya adalah SafePal Swap hingga SafePal Trade. Selain itu, tujuan token SFP ini diterbitkan adalah untuk memberikan insentif reward kepada pengguna yang sudah memakai produk SafePal. Diskon dan produk layanan dapat menggunakan SFP antara lain adalah diskon pembelian produk perangkat keras SafePal, termasuk dompet dan aksesoris, diskon untuk layanan swap dan perdagangan dalam aplikasi, biaya pengiriman ke gudang SafePal, biaya untuk menerbitkan iklan dalam aplikasi, biaya untuk peringkat di apps dalam tool di apps, biaya untuk solusi dompet perangkat keras yang disesuaikan, dan akhirnya biaya untuk layanan masa depan seperti collectible market. Ada lagi nih sesuatu yang perlu lo tahu, ada dua cara untuk membeli koin kripto di dalam aplikasi SafePal, yaitu dengan cara menggunakan swap atau exchange dan menggunakan di apps seperti PancakeSwap, Uniswap, BakerySwap, dan lainnya. Menarik bukan semua fasilitas yang diberikan SafePal kepada penggunanya? Nah, sekarang gue mau kasih informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari SafePal Wallet ini. Kelebihan dari SafePal Wallet adalah SafePal Wallet memiliki cakupan koin baru yang luas. Hampir semua koin yang baru rilis biasa terbaca di SafePal. Hal ini mempermudah lo doyan terburu-buru untuk mencari koin micin. Untuk urusan loading di apps, SafePal relatif lebih cepat dibandingkan beberapa wallet lain. Tampilannya pun lebih bagus dan rapi. Keamanan dari SafePal juga sangat tegas dan terpercaya. Untuk login di aplikasinya, SafePal memberikan fitur password atau pattern. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pencurian yang terjadi ketika orang yang nggak lo ketahui memegang device yang lo miliki. Setiap withdraw atau pengiriman aset keluar, aplikasi SafePal juga selalu meminta konfirmasi transaksi dengan menggunakan password dari berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh SafePal. Namun, proyek ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan seperti hard wallet SafePal terbuat dari bahan plastik yang bisa dibilang agak ringkih.
ukuran dan bentuk dari SafePal Hard Wallet juga bisa dibilang kurang compact dan terlalu besar. Daya tampung baterai Hard Wallet SafePal juga tidak begitu besar. Jika lo sering melakukan transaksi, ada baiknya lo siap sediai charger supaya proses transaksi yang lo lakukan nggak terhambat ketika wallet SafePal lo mengalami low battery. But overall, SafePal Wallet ini sangatlah mudah untuk digunakan dan cocok sekali untuk lo yang baru masuk ke dunia kripto. Wallet ini juga bisa jadi pilihan buat lo yang hobi berburu koin micin. Mungkin saja suatu saat lo bisa nemuin koin micin yang bisa jadi permata di kemudian hari dengan menggunakan SafePal Wallet ini. Nah, dari penjelasan gue tentang SafePal Wallet, apakah lo tertarik untuk menggunakan wallet ini? Atau lo ada rekomendasi wallet lain yang lo rasa lebih oke dari SafePal Wallet? Yuk diskusikan di kolom komentar pada konten video ini, siapa tahu gue akan review wallet rekomendasi milik lo di konten-konten selanjutnya. Sekian dulu dari gue, Christopher. Sampai jumpa lagi, cuan-cuan people.